Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 24 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hidup Tulus dan Bijak atau Hidup Tulus dan Bijaksana. Firman Tuhan terambil dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Tuhan sudah memberikan pengajaran kepada kita dan kepada kami semua sahabat seperjalanan. Bagaimana kami menjadi orang yang baik, yang memiliki ketulusan, namun juga kami diajar menjadi orang yang bijaksana, memiliki kehati-hatian dan pertimbangan di dalam melakukan segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengapa hidup tulus harus disandingkan dengan hidup bijaksana? Karena kedua-duanya penting. Tatkala masing-masing berdiri sendiri, seakan-akan ada yang kehilangan. Sehingga tidak heran firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau hidup tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Kata cerdik di sini adalah sikap bijaksana. Sikap hati-hati, sikap menimbang, dan sikap memperhitungkan secara tepat, sehingga kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup tulus dan bijaksana. Dalam ayat Matius 10 ayat ke-16 kita bertemu dengan 3 binatang yang menggambarkan ayat ini. Yang pertama merpati, yang kedua serigala, dan yang ketiga ular. Mari kita pilih saja 2, yaitu merpati dan serigala. Serigala ini dilambangkan sebagai semua hal yang bisa merugikan kita, yang bisa memusnahkan kita, yang bisa merusak kita, dan yang bisa membunuh kita. Apa itu sifat serigala? Dari hal-hal yang saya baca tentang serigala, ada yang cukup menarik tentang sifat serigala itu. Fakta serigala itu berbahaya. Yang pertama, staminanya itu kuat luar biasa. Jadi pantang menyerah serigala itu. Yang kedua, serigala itu pandai berstrategi, pandai melakukan berbagai macam rencana-rencana yang kadang-kadang kita tidak mengetahui strateginya seperti apa. Kemudian serigala juga cerdas, dan serigala juga termasuk binatang yang tahan penyakit. Lalu kemudian serigala juga kompak dan tidak mudah dipecah belah. Dia punya pemimpin yang terkuat memimpin kemana, maka semua anggotanya turut dan taat sepenuhnya. Dan kemudian juga serigala itu liar dan tidak bisa dijinakan. Itulah serigala. Kita sedang menghadapi musuh yang staminanya kuat, strateginya bagus, kecerdasannya baik, tahan penyakit, kompak, tidak bisa dipecah belah, dan tidak bisa dijinakan. Kehidupan di dalam dunia ini, kita bertemu dengan berbagai macam tipu muslihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara ancaman dan juga dilakukan secara bujukan. Dua-duanya berbahaya. Kalau ancaman langsung kita lihat, tadi kalau bentuk bujukan, bentuk penipuan, bentuk rayuan, bentuk iming-iming, ini yang terkadang jauh lebih berbahaya, yang disebut dengan serigala berbulu domba. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam ketulusan, yang dalam baik hati, mudah tersentuh, mudah membantu orang. Tatkala ada yang menangis, dia ikut menangis. Tatkala ada orang yang sedang kesusahan, dia ikut susah. Sementara tidak semua orang menangis, orang yang kelihatan susah, orang yang terlihat nampaknya bisa dibantu. Apakah benar orang itu perlu dibantu? Dan seringkali itulah yang menjadi cara untuk menipu kita, untuk menjebak kita, untuk membunuh kita, untuk merusak kita. Selama pandemi hampir 2 tahun, mari kita lihat kiri kanan saudara-saudara kita, kerabat kita yang kita kenal. Jangan-jangan kita sendiri atau anggota keluarga kita yang terdekat yang terkena penipuan. Penipuan oleh uang, penipuan masalah perjodohan, penipuan tanah dan properti, penipuan jual beli, penipuan lewat pergaulan, penipuan pendidikan, penipuan obat-obatan yang dijual, berhasil tokcer dalam waktu 1 jam sembuh semua penyakit yang kita alami. Ini adalah semua tipu muslihat yang motif dasarnya adalah seperti serigala.
Pada akhirnya kita akan dimakan, kita akan dicabik-cabik, kita akan dihancurkan tanpa belas kasihan. Sehingga sahabat seperjalanan, ketulusan kebaikan hati tidak boleh berdiri sendiri. Tapi juga bijaksana hati-hati tidak boleh tanpa ketulusan. Sesuatu yang seni hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang punya ketulusan, namun punya bijaksana. Bisa memahami bahaya, bisa mengerti ini orang akan merusak hidup kita atau tidak. Sahabat seperjalanan, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita dipanggil bagaimana memberkati orang lain dengan ketulusan. Kita memberi tanpa dilihat orang. Kita memberi tanpa perhitungan. Kita memberi dengan tanpa niat-niat ingin dikembalikan popularitas, dipuji, dan segala sesuatu. Namun di dalam bantuan-bantuan yang kita lakukan, Allah pun meminta kita adalah cerdik seperti ular. Untuk siapa? Untuk menghadapi serigala. Serigala yang bisa menghancurkan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, para sahabat seperjalanan, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain, menolong orang lain, tapi kita juga harus pandai menyelamatkan diri sendiri, menolong diri sendiri dari berbagai penipuan-penipuan yang terjadi. Kalau sahabat seperjalanan yang pernah mengalami penipuan, biarlah kita minta hikmat bijaksana dan mintakan kepada Tuhan, agar kita tidak hanya menjadi tulus seperti merpati, namun kita punya kecerdikan menghadapi serigala yang staminanya kuat, pandai berstrategi, cerdas, tahan terhadap penyakit, kompak, tidak bisa dipecah belah, dan dia tidak bisa dijinakkan. Hasil akhir, tujuan akhir dari serigala adalah menghabisin kita tanpa belas kasihan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah sudah memberikan petunjuk agar kita hidup memiliki kebaikan hati, memiliki kasih, memiliki ketulusan. Namun di atas semuanya itu, kita pun diajarkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang cerdik, menjadi orang-orang yang bijaksana. Sehingga bantuan pertolongan kita itu menjadi tepat sasaran. Ada banyak orang kemudian memakai air mata, memakai sikap ingin dikasihani. Itu adalah cara untuk menguras. Ada orang pengemis yang berpura-pura buntung kakinya. Kita harus tahu apakah betul kakinya itu adalah buntung atau sebetulnya penipuan. Ada pengemis kemudian yang sampai punya mobil, punya rumah. Kita jangan sampai tidak memberi sama sekali. Karena kenapa? Di tengah-tengah penipuan ada juga yang memang tulus, yang perlu dibantu, yang perlu ditolong. Sahabat seperjalanan, hidup ini memang susah. Karena kita bertemu dengan manusia yang tampak luar dan dalamnya bisa sangat berbeda. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kita akan memiliki dua hal yang Allah berikan kepada kita. Kita memiliki ketulusan seperti merpati, kebaikan hati yang tanpa katakanlah perhitungan. Namun juga kita memiliki kecerdikan seperti ular, sikap bijaksana yang kita miliki. Sehingga hidup di dalam keseimbangan kedua-duanya. Kita perlu meminta kepada Allah agar kita terhindar dari bahaya penipuan, bahaya pengkhianatan, bahaya memanfaatkan hidup dan diri kita, menghisap seperti lidah darat, namun kita pun tetap menjaga kebaikan hati kita, ketulusan kita di dalam mengabarkan dan membagikan kasih Kristus, cinta Tuhan kepada dunia ini. Sahabat seperjalanan, milikilah hidup yang tulus dan hidup yang bijaksana. Milikilah ketulusan seperti merpati, namun sikap bijaksana dan kecerdikan seperti ular yang berasal daripada Tuhan. Sehingga hidup kita benar, kita tidak merugikan orang lain, kita pun tidak dirugikan orang lain. Cinta, kasih, kebaikan kita yang kita sampaikan tepat sasaran, tepat kepada orang yang memang membutuhkan bantuan. Pihak-pihak yang mencoba untuk mencari keuntungan, kita bisa memahami dan menghindarinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berharap memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Amin.